Yeah, baby, you are heaven. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every angel. Tomorrow comes and goes before you know. Hai, Kami dari Kelompok 4. dari kelas BK4F yang beranggotakan Saya Datuk Hakan. saya Maulana Gabriela, saya Rizka Nur Asmi Lubis. Saya Valentino Rafael Semorangkir. Sekarang kita ada di Sengkara, tepatnya di Jalan Berdikari nomor 94A, Padangbulan, Kecamatan Medan Baru. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu pemilik usaha dari Sengkara tersebut. Mari. Bentar-bentar, sebelum kita masuk ke video wawancaranya, aku akan memaparkan profil dari usaha yang kami wawancarai. Nama usaha yang kami wawancarai adalah Sangkara Cafe, yang beralamat di Jalan Berdikari nomor 94A, Padangbulan, Kecamatan Medan Baru. Jenis usahanya adalah food and beverage. Berdiri pada tanggal 20 November 2022 dan mulai beroperasi pada tanggal 27 November 2022. Mungkin cukup ya profil singkat dari usaha yang kami wawancarai. Kita lanjut ke video wawancara. Halo Bang. Halo, Sebelumnya perkenalkan, nama aku Maure, nama Bang siapa Bang? namaku Pais. Oke Bang Faisal. Abang di sini di Sangkara Cafe ini udah berapa lama kerja di sini Bang? Ngelola kafe ini sih dari bulan 11 tahun 2023. Berarti udah bulan 11 tahun 2022. Nah, jadi udah setahun lebih lah, setahun setengah. Jadi udah lumayan lama juga ya Bang di Berdikari. Ya. Posisi Abang di sini sebagai? Salah satu pemilik dan juga pengelola. Oh iya. Nanya-nanya ini sebentar berarti nggak mengganggu kan nih Bang? Cuman, nggak apa-apa. Oke. Jadi Bang, kalau untuk yang bekerja di sini itu biasanya ada berapa orang? Kalau untuk pengelolaan teknis dan kontrol itu ada 3 orang, untuk kru tetap itu ada 2, dan 1 aku sebagai pengelola dan controlling lah. Terus ada shift-shiftnya gitu pembagian kerjanya? Shift ada, berhubung dibuka dari jam 11 kan, jadi dari jam 11 sampai ke sore jam 4 itu aku sendiri, baru nanti jam 4, sebelum jam 4 lah udah datang kru tetap. Oh gitu. Berarti memang pembagian kerjanya emang udah Udah buat jelas ya Bang. Nah, udah di- Oke Bang. Jadi kan ini Sangkara ini kan bergerak di bidang F&B, food and beverage. Nah, terus kawasannya juga di sekitaran mahasiswa gitu kan, sekitaran kampus. Berarti kan yang berkunjung di sini lebih banyak juga mahasiswa kan ya, Bang? pasarnya juga targetnya mahasiswa. Oh mahasiswa betul. Jadi orang Abang memperbolehkan nggak sekiranya ada mahasiswa ataupun warga yang lain gitu untuk dia tuh di sini nongkrong tapi dia tuh pembayarannya itu kayak kasbon atau ngutang gitu bahasa lainnya. Sistem paymentnya gitu Iya, ya. paymentnya gitu. Kalau untuk kasbon, kalau yang untuk tamu umum yang bukan langganan ya, itu tidak dibenarkan kasbon atau tidak pernah dikasih kasbon lah gitu kan, karena nggak tahu dia bakal balik lagi atau enggak kan, gitu. Mengantisipasi yang namanya berisiko kan. Jadi kalau untuk kasbon bisa, cuman kami ada program khusus atau promo khusus itu untuk VIP, itu lebih ke arah kayak teman-teman atau kawan-kawan dekat Udah pasti jelas ya, gitu. sama kawan-kawan kru gitu kan, yang tahu lah kita latar belakangnya. Jadi kita kasih sebuah kartu untuk pelanggan VIP, nah itu bisa kasbon, tapi nggak sampai sebulan, paling lama dia seminggu atau pas dia balik dibayar. Udah bayar dia. Lebih dari itu kalau untuk sistem payment ke pengunjung. Oh. Nah, kalau di Sangkara ini untuk pembelian bahan bakunya itu biasanya itu orang Abang itu pakai sistem kredit atau debit? Untuk payment atau pembelian beberapa bahan baku lah,
itu ada berbagai macam, ada yang langsung, ada yang sistem kredit. Nah, ada beberapa item lah kayak susu, cup, kopi. Nah, itu kami pesan dulu, nanti diakumulasikan setiap akhir bulan itu tagihannya dan dikirim invoice-nya berapa total yang dipesan. Kalau untuk yang lain yang mesti harus ke store atau ke pasar swalayan gitu kan, itu langsung kami Kalau barang-barang kecil-kecilan itu kayak beli di supermarket itu langsung bayar. Langsung bayar. Tapi kalau yang besarnya gitu bisa biasanya. bisa sistem payment. Oh, Sistem paymentnya bisa termin lah bahasanya. Oh iya benar. Terus bang, nah di sini itu biasanya itu ramai pengunjungnya dari jam berapa atau ada hari tertentu gitu bang? Kalau untuk pengunjung sendiri variatif ya, kadang ada yang datang siang juga, ada yang datang, tapi umumnya itu biasanya ritmenya mulai dari jam 7 malam sampai ke jam 10 malam baru datang. Rata pengunjung yang datang ke sini juga mahasiswa atau gimana? Campur ya, karena tagihan juga mahasiswa ya otomatis mungkin 60% mahasiswa, sisanya itu mungkin kayak klien-klien Yang udah kenal. ya yang sudah kenal, klien-klien dari pemilik-pemilik gitu kan, ya, orang tua, bapak pekerja lah gitu. Nah kalau di Sangkara sendiri itu biasanya ada promo nggak bang yang menarik atau banding-banding yang bisa menarik gitu untuk mahasiswa atau pengunjung yang lain? Untuk promo sendiri sih di hari-hari tertentu, tidak selalu. Misalnya kayak bulan puasa ada dibanding misalnya dapat beli makanan, dapat minuman ini. Terus kayak pada saat kafe lakukan event atau kegiatan, festival musik atau dan sebagainya gitu, nah itu kita selalu berikan banding. Atau di anniversary gitu-gitu sih. Ini cukup menarik juga ya bang. Ya jadi supaya menjadi intrik buat pengunjung aja sih buat datang. Nah, biasanya kalau di sini kan yang kita lihat di belakang ini itu biasanya tempat untuk live music atau gimana nih bang? Atau Nah, pasar itu. musik aja? Terakhir kami buat live musik itu kami agendakan tuh dia minimal 1 bulan sekali. Sekali untuk upaya apa ya, jadi suguhan untuk pengunjung yang datang aja sih pada malam itu. Jadi kayak pelayanan tambahan lah, hiburan untuk pengunjung yang datang. Tapi berhubung kemarin puasa, jadi kami sebelum puasa itu udah ada kami lakukan lagi tuh. Gitu. Jadi setelah puasa udah sampai sekarang udah nggak buat lagi. Belum ada buat lah. Jadi rencana untuk buat lagi tuh kira-kira ada atau enggak tuh bang? Ada rencana, cuman mungkin ya balik ke gimana kesepakatan dengan tim aja sih. Kalau mau dibuat lagi dibuat, karena kan kalau untuk buat live musik itu juga ada costnya gitu kan, baik sound dan juga talentnya itu kan, jadi Butuh dana juga. ya lagi butuh kan? dananya juga, jadi masih dievaluasi lain apakah cost yang dikeluarkan itu sesuai dengan yang pendapatan bulanannya Rugi juga. ya, biar tidak terlalu over di Pengeluaran gitu ya. pengeluaran. Nah tadi kan kita udah lumayan banyak juga kan bang, saya dapat berita tentang Sangkara ini. Terus sekarang mau tanya-tanya mengenai sistem pendapatan ataupun pendapatan keuangan ya bang. Kalau misalnya di sini itu sistem pendapatan harian itu per hari atau gimana itu bang untuk sistem uang masuk dan keluar? Jadi kalau untuk sistem kita bilang mungkin pencatatan lah ya, pencatatan arus kas atau laporan di Sangkara ini, dia kalau abang bahaskan sih kayak dual kontrol dia. Jadi ada setiap hariannya ada cash flow harian, dan setelah itu diakumulasikan di setiap bulannya berapa. Cuman kayak harus cash flow-nya jelas setiap tanggal, dari tanggal 1 sampai akhir bulan, tanggal 30 tanggal 31 itu nanti terakumulasi berapa sisa kas fisik, berapa sisa yang dikiris, baru total berapa bebannya, baru berapa total bahan pokoknya, dan setelah ketahuan berapa pendapatan bersih yang diterima. Bagus sekali juga berarti ya Kalau bang. untuk sistem pencatatannya. Kalau sistem catatan keuangan itu kan sama juga kan sistem catatan sama yang belanja. Kalau dari hal kedua tersebut itu biasanya yang handle siapa bang? Orang abang atau ada yang tim yang lain? Kalau untuk yang harian sih kru tetap yang closingnya pada malam itu ya. Misalnya kami bagi shiftnya, misalnya dia di seminggu ini handle kasir gitu kan, otomatis dia juga handle laporan arus kas hariannya.
Cuman kalau untuk yang skala bulanan dan untuk evaluasinya itu di saya sendiri atau sama barengan lah sih sama owner juga. Cuman yang fokus nantinya saya nanti setelah selesai baru dibahas di dalam bentuk apa ya, jadi bahan evaluasi lah apa yang mau dibuat untuk bulan berikutnya. Jadi kata lainnya, aku juga bertanggung jawab penuh kan bang dalam Ya, laporan ini. untuk proses pencatatan laporan keuangan lah gitu. Laporan bulanannya. Nah, kayaknya lupa juga bang, untuk pembelanjaan biasa bahan baku itu abang sendiri yang handle gitu, membeli langsung atau ada tim yang lain bang, atau dibagi-bagi gitu untuk dapur siapa, untuk ini siapa gitu. Kalau untuk bar itu tanggung jawabnya di aku. Cuman untuk dibagi-bagi secara teknis aja sih. Misal kayak es batu habis atau misalnya kayak susu kental manis habis, ya mungkin kru yang masuk hari itu bisa keluar nih. Atau kalau bahan-bahan kayak yang kopi atau yang apa ya, yang nominalnya utama gitu. ya bahan utama dan nominalnya itu kategorinya cukup mahal, ya aku langsung pesan atau aku pergi ke supermarket belanja. Kalau Sampara ini sendiri bang, aku juga dari mau bang, ada yang mau dilanjut Ya, bang? enggak ada. Kalau di Sampara ini sendiri biasanya ada nggak tuh kayak agen-agen gitu yang datang Oh, kayak apa ya, nawari nitip bahan, gitu, iya, nawari bahan. atau mengantar ke sini gitu. Kalau kalau untuk sales yang datang kemarin sih sebenarnya hampir tiap bulan ada. Hampir tiap bulan tuh nawarin barang, bahkan sampai ngasih tester atau segala macam gitu kan. Cuman kalau di aku, karena tanggung jawabnya di aku harus perhitungkan tuh baik dari sisi kualitas bahan dan rasanya sama kosnya. Balik lagi ke harga kos. juga kan Ya, kalau misalnya kualitasnya. kualitasnya. Balik kalau dia misal murah, kita tes dulu rasanya Iya. gimana. Kalau dia rasanya enak tapi harganya hampir 2 kali lipat dari bahan Iya. yang biasa, kan nggak worth it tuh. Iya, betul. Kan nggak mungkin tiba-tiba kita naikkan harga karena berubah bahan Iya, kan. betul. Nah, kan jadi lucu aja. Jadi ya lihat dari sisi kos dan secara sisi kalau untuk bahan yang ditawarkan. Iya. Jadi kira-kira di Sangkara ini untuk pendapatan per harinya ini kalau kita boleh tahu nih bang, itu di range berapa bang? Kalau untuk pendapatan harian itu sih dia apa ya, nggak nentu sih. Tapi kalau di average kan kami hitung selalu itu dia range 300 sampai 350 ribu Per hari. per hari. Jadi kalau satu bulan dia antara range 9 juta sampai 10 juta. Jadi bang, tadi kan orang abang untuk pencatatan keuangannya itu bisa per hari dan per bulan. Jadi kalau untuk laporan keuangan jelasnya itu orang abang sendiri buat atau gimana? Kalau disusun dalam bentuk laporan apa ya, yang sesuai standar lah gitu kan, PSHK atau dan yang lainnya gitu kan, nggak ada seperti itu sih. Tapi lebih ke arah kayak catatan apa ya, sederhana aja. Contoh kayak berapa setiap harinya, totalnya berapa kan, penjualan itemnya berapa, terus itulah untuk cari tahu berapa selisih harga bahan dengan harga jualnya. Itulah baru setelah dikurangkan dengan harga pokoknya itu, dikurangkanlah dengan beban operasional yang harus dilihat setiap bulannya. Lebih kita sih nanti outputnya ujungnya hanya butuh berapa item terjual, berapa item apa yang paling banyak terjual tuh kan gitu. Terus sama ya beban-beban yang mungkin over lah, atau yang dianggap kayaknya ini bisa dipres, kayaknya ini bisa dikurangi lagi. Setelah itu mengikuti pada berapa, ya intinya berapa pendapatan bersebulan itu aja sih untuk laporan keuangan. Jadi kalau untuk laporan keuangan Sakara sendiri udah sangat jelas ya bang, Jelas. untuk pendapatannya, Jelas. sistematis, rinci juga kan. Berarti bang udah jelas juga dapat informasi dari abang kan bang. Berarti di Sangkara ini sendiri pembelanjaannya itu dia bisa ada yang pakai invoice, bisa pakai yang langsung, tergantung itu bahan utama atau bahan-bahan kecil-kecilannya. Terus untuk pencatatan keuangannya itu dia bisa per hari. Tapi kalau untuk laporan keuangannya yang lebih jelasnya mungkin belum sesuai dengan SAK. Ya nggak sesuai standar. Tapi walaupun begitu ya udah jelas juga itu kan bang, udah rinci juga. lah. Nah di sini juga kawasan banyak dikunjungi mahasiswa juga kan bang, dan rame-ramenya dan ramai pada hari tertentu mungkin di hari malam minggu ya bang, malam Di minggu. weekend aja sih bisa kayak Weekend. Jumat malam Sabtu malam Minggu, dan Minggu sorenya itu malam. Di weekday lah. Dan yang menarik di sininya juga ada paket promo pada hari-hari umum dan besar kan bang. Ya, yang tentu ada banding promo
Oh iya. Tempatnya juga menarik dan juga strategis sih Bang, dikunjungi mahasiswa di sekitar kos juga. Oke Bang, terima kasih banyak ya Bang udah kasih informasi dan bersedia memberikan informasi secara detail dan juga bisa sharing-sharing tentang Sangkara ini sendiri. Makasih banyak kembali Bang. Semoga Sangkara ini bisa dikunjungi mahasiswa, jadi favorit mahasiswa dan sukses ya Bang. Terima kasih sebelumnya Bang. Cukup sekian video wawancara dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa mampir ya. Kemana? Ke Sangkara.